Bu April. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Ya, selamat sore April ya, Ya, untuk hari ini. Ya, selamat sore menjelang malam, Bu Lis. Ya, gimana kabarnya Bu April hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Kalau Bu Lis sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah juga Bu. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Iya. Baik, Bu April, ini jenengan mau melaksanakan proses coaching dengan Pak Sriono sebagai kunci ya, ini sebelum nanti proses coaching dilaksanakan, saya ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan kali jenengan terkait rubrik penilaian dalam proses coaching yang kita laksanakan. Untuk itu Bu April, nanti saya akan mengamati proses coaching mulai dari coachnya, panjenengan sendiri juga coachingnya, bagaimana nanti proses coachingnya itu, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, tujuan umum, identifikasi masalah, dan rencana reaksinya, kemudian apakah nanti juga ada refleksi, kemudian juga nanti saya akan melakukan pengamatan terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan jenengan sampaikan kepada kunci pada saat proses coachingnya hari ini. Bagaimana nanti pertanyaan berbobot itu bisa mendapatkan respon dari kuncinya sehingga proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik. Tapi Bu, yang perlu saya ingatkan sebelum proses coaching ini kita laksanakan, itu kita harus selalu mengingat bahwasanya ketika proses coaching itu ada namanya prinsip coaching ya. Yang pertama, prinsip coaching itu adalah kemitraan, artinya terbuka, kemudian ada proses kreatif, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana ibu nanti bisa memaksimalkan potensi dari Pak Sri sebagai coachingnya. Bagaimana Bu dengan yang saya sampaikan ini? Bu, siap. Ya, tapi saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Boleh, monggo silakan ya. Untuk proses coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan lakukan atau kembangkan? Oke, baik Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present, yaitu menyimak atau mendengarkan dengan baik dan membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, dari kompetensi yang ada, kira-kira yang menjadi spesifik atau prioritas jenengan itu? Baik. Dalam hal ini, bagian kompetensi yang lebih spesifik adalah menyimak, mendengarkan dengan baik dan membuat pertanyaan yang berbobot. Bu, ketika kita melakukan sesuatu termasuk proses coaching kita pada hari ini, tentunya Ibu memiliki indikator ketercapaian dari kegiatan kita hari ini. Boleh disampaikan, Bu April? Ya, baik Bu. Yang saya inginkan yaitu coach yang menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Bu. Terima kasih Bu April sudah memberi gambaran pada saya terhadap proses coaching yang ingin Anda lakukan pada sore hari ini. Mungkin itu pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah terjawab oleh jenengan. Untuk selanjutnya nanti kita akan mungkin berbincang lagi kalau sudah proses coachingnya selesai kita lakukan. Selamat untuk melakukan kegiatan coaching pada hari ini. Semoga sampai pada tujuan yang diharapkan. Iya Bu Lis, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu. Baik Bapak. Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Pak Sri? Hari ini
Alhamdulillah sehat Bu April. Alhamdulillah. Ada apa ini Pak? Gini Bu April ya, sebenarnya saya itu punya masalah Iya. di kelas. Itu apa sih? Ada anak dikatakan ABK ini, tapi saya takut karena maksudnya itu bukan kayak ABK, kayak seperti anak biasa, tapi menurut kegiatan sehari-harinya dia suka mengganggu temannya, tidak mau menulis, naik-naik bangku. Nah ini saya susah untuk apa sih melaksanakan tanggung jawab itu. Sebagai guru saya susah karena apa, teman yang sedang belajar itu suka diganggu, jadi belajarnya itu tidak tenang kayak gitu. Jadi ini Bapak punya murid yang punya permasalahan pada pembelajarannya ya Pak, dan Iya. kadang itu mengganggu teman-teman lainnya ya Iya. gitu ya. Iya. Dan yang ditakutkan sama Pak Sriono ini anak tersebut dapat mengganggu teman-temannya seperti itu ya. Oke, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan sore ini Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan sore ini, mudah-mudahan ya Pak Ibu, ya, permasalahan saya itu bisa menemukan solusinya dan saya bisa melaksanakan tanggung jawab saya ini sebagai guru bisa berjalan dengan lancar, nyaman, dan tenang. Jadi anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang semestinya gitu Pak Ibu. Oke, kalau boleh tahu situasi sekarang di kelas Bapak, anak tersebut seperti apa? Situasinya di kelas saya ini Bu April. Ya, situasi. Ketika saya melaksanakan KBM belajar mengajar, ya benar saya itu melaksanakan, tapi si anak ini mengganggu temannya terus. Saya tuh bingung, terus saya tuh mau bagaimana? Dikasih ini nggak mau. Kadang saya ngasih, ayo coba nulis ini, nggak mau gitu terus Bu. Saya itu susah. Jadi terus selain itu waktunya untuk anak belajar yang lain, misalnya temannya nulis digangguin, jadi kayak nggak tenang gitu loh situasinya di kelas, jadi nggak nyaman bagi saya gitu Jadi Bu. situasinya saat ini tidak tenang di kelas Iya. juga ya. Lalu apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Gini Bu ya, kalau saya lihat memang anak ini kan dari segi orang tuanya ayah itu meninggal, makanya mungkin dia itu butuh perhatian, butuh apa kan saya tidak tahu juga, karena kan ditinggal orang tuanya. Iya. Nah makanya saya harus harus di sini saya harus ekstra lah untuk mengajarnya anak ini agar bisa semua itu mendapat pendidikan seperti sebiasanya anak yang kayak sekolah, gimana mendapat ilmu gitu Bu. Jadi seperti itu Pak Iya. ya situasi di sana sekarang ya, dan yang mempengaruhinya Pak ya. Kira-kira apa yang bisa membuat keinginan Bapak terwujud? Yang bisa membuat keinginan saya terwujud itu gini Bu ya, saya berusaha mengetahui karakter anak ini, apakah dari sisi keluarga, apa dari karakternya anak, maksudnya kayak oh sekarang waktunya mood belajar berarti saya harus belajar, oh kalau nggak mood saya harus gimana gitu Bu. Nah terus masalahnya kayak kemarin ya Bu ya, waktu kerja kelompok, karena ada kerja kelompok menyusun puzzle tentang sila Pancasila ya, di situ kan ada gambar sila Pancasila, ada puzzle-nya saya gunting-gunting. Nah di situ dia nggak mau untuk maksudnya untuk kerjasama dengan teman yang lain, dia maunya sendiri, aku buat sendiri, dia nggak bisa kerjasama. Makanya saya harus membuat anak ini nyaman, bisa kerjasama dengan yang lain, tidak mengganggu. Caranya saya buat khusus anak ini buat puzzle sendiri, nyusun puzzle sendiri, mengelem sendiri gitu Bu. Jadi teman-temannya nggak sempat terganggu lah dari anak ini gitu Bu sekarang. Iya, jadi untuk saat ini Bapak yang Bapak lakukan adalah memberikan tugas sendiri ya, Iya. untuk meminimalis anak ini tidak mengganggu teman-temannya. Iya gitu Pak, Bu. ya.
ada gagasan apa nih untuk hal itu Pak? Gagasannya gitu Bu, apa? Saya harus memperhatikan, intinya saya harus memperhatikan memberi perhatian yang lebih apa yang dia minta. Makanya kadang anak itu kayak saya itu sering dempet kayak sama saya itu, ya saya bingung apa sih dia kayak gitu, karena ya, namanya Lia sih ya. Nah, bisa pakai saya Pak ya namanya ya. Namanya Lia, jadi sering apa ya, kayak saya itu seakan-akan kayak orang tuanya harus masih dia itu lebih apa perhatian khusus gitu Bu. Karena apa, kalau nggak di situ saya nggak bisa mengajar. Tapi kayak gini ya Bu ya, misalnya kalau dempet-dempet terus saya juga ya nggak Risih, nyaman, ya. risih. Iya, risih. Makanya ya itu saya harus memberikan pembelajaran yang semenarik mungkin agar anak ini bisa mengikuti pembelajarannya dengan nyaman, dengan baik gitu Bu. Iya. Oke. Kira-kira Pak, apa yang harus disiapkan untuk hal itu tadi Pak? Yang saya persiapkan untuk hal itu gini Bu, saya harus melatih kesabaran saya, keikhlasan saya, ketelatenan saya. Karena apa? Saya mengajar kelas 1 Bu, jadi Iya. masa transisi antara TK sama SD, makanya saya itu harus apa ya, harus sabar ya, sabar misalnya. Gimana ya, Ekstranya itu Pak ditambahin ekstra lagi sabar ya. lagi ya. Nah, dengan ketelatenan mengajar dan menemui peserta didik yang mempunyai karakter ini, misalnya saya apa ya, itu harus memberi perhatian lebih lah intinya Bu, gitu. Terus ya intinya melatih kesabaran saya. Jadi itu tadi intinya Bapak harus lebih ekstra sabar lagi Pak ya dalam Iya. menghadapi siswa yang tadi itu, yang Iya. si Lia itu Pak ya. Iya. Oke. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan Pak? Yang bisa memastikan hal ini berjalan, yang pertama saya harus apa ya, harus lebih tenang lagi. Nah, belajarnya agar apa, memastikan kalau sudah saya tenang, mungkin saya bisa memberi pelajaran yang nyaman bagi mereka. Agar apa, karena ini kan selalu cari intinya cari apa, perhatian. Makanya saya harus tenang, harus sabar, harus mengontrol emosi saya gitu Bu, biasanya itu. Jadi gitu Pak ya. Jadi Ya. selama ini dia itu berusaha mencari perhatiannya Iya. Bapak dengan itu tadi ya apa? Mendekati Bapak Iya. terus-terusan padahal Bapak itu kadang itu ada rasa risihnya Iya. Pak ya. Oh, gitu. Terus kira-kira apa lagi Pak ya? Mungkin gini Bu ya, selain itu saya biasanya membuat media-media yang menarik. Agar apa, kalau kita menggunakan media-media yang menarik, kemungkinan besar anak ini tidak bakal mendekat sama saya. Mungkin dia asik dengan apa, media dengan tadi, dia, ya. kayak misalnya kayak Yusuf Puzzle ya kemarin yang Yusuf Puzzle. Dia asik, dia gak bakalan mendekat sama saya dan juga tidak mengganggu teman yang lain gitu Bu. Jadi karena ada kesibukan Iya, ada yang kesibukan, baru lagi iya. itu Pak ya. Jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini Pak? Yang saya lakukan setelah sesi ini, saya harus apa ya, berusaha menenangkan hati saya, maksudnya agar saya itu apa, mengajar itu bisa nyaman, tenang, terus telaten untuk terus dan bisa mengatasi anak ini, ya itu Pak, apa Bu, harus sabar lah intinya, harus benar-benar sabarnya itu tingkat dewa kalau saya. Iya. Harus Pak ya. Iya. Karena memang apalagi Bapak ini guru kelas Iya. 1 ya. Iya, guru kelas Harus- 1 cowok bisa. Iya, harus super sabar. Iya. Kalau nggak gitu nanti Nggak anak-anaknya. bisa ikut pelajaran dengan Iya. nyaman Bu, Iya. gitu. Oke, kira-kira kapan Pak untuk dilaksanakannya, untuk melaksanakan hal itu? Secepatnya saya harus bisa melaksanakan hal itu. Terus mulai besok mungkin saya harus berkolaborasi dengan apa, teman mungkin ya Bu. Terus saya harus konsultasi dengan apa, kayak guru senior gitu Bu. Sama Iya. orang tuanya, terutama ini orang tuanya yang bisa apa, komunikasi dengan orang tuanya agar anak ini bisa berjalan, maksudnya bisa mendapat, bisa melaksanakan perintah saya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas Lebih gitu. patuh nurut Iya. sama
apa itu yang Bapak katakan, yang Bapak lakukan untuk anak itu gitu Pak ya, Iya. dengan berkolaborasi dengan orang tuanya tadi Iya. ya. Oke Pak. Siapa yang perlu Bapak hubungi untuk membantu Bapak dalam berkolaborasi itu Pak? Yang pertama justru orang tua, Bu. Justru Karena orang tua, apa? ya. Orang tua kan kalau di rumah dia kan cenderung sama orang tua. Iya. Dan dia bisa nyaman kan dengan orang tua. Iya. Semua itu tergantung orang tua. Selain itu juga dengan saudaranya, Bu. Saudaranya kan apabila orang tuanya keluar, dia kan pasti bersama saudaranya. Gitu, Bu. Iya. Bagaimana Bapak memastikan hal itu bisa berjalan Pak? Saya bisa memastikan itu bisa berjalan dengan apa? Ya, saya harus ke rumahnya, intinya harus ke rumahnya dan ngomong dengan orang tuanya bahwa putrinya itu di sekolah itu suka mengganggu temannya, terus mungkin biasa saya juga minta tolong nanti kalau putrinya itu dikasih perhatian apa, diajak apa gitu, maka dia bisa merasakan perhatian dari orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya kan itu lebih banyak kan di rumah daripada saya, jadi dia harus memberikan kasih sayang ke orang tuanya gitu. Oke Pak. Yang perlu dimintai dukungan tadi, dimintai dukungan dari siapa? Yang perlu saya minta dukungan adalah yang pertama kepala sekolah, selaku dia pimpinan di sekolah. Iya. Terus apa itu? Rekan sejawat. Karena misalnya kalau saya nggak ada, saya tugas lain kan otomatis di kelas yang menggantikan saya itu rekan sejawatnya itu. Oke, Karena Pak. ini lingkupnya di kelas dan yang besarnya di sekolah kita. Betul. Apa yang perlu Bapak simpulkan dari sesi ini Pak? Yang perlu saya simpulkan dari sesi ini, untuk menangani anak hal tersebut, saya harus melatih kesabaran, keikhlasan, ketelatenan, dan memiliki perhatian khusus untuk kepada anak itu untuk agar bisa melaksanakan pembelajarannya di kelas bisa lancar dan tidak mengganggu temannya di kelas. Iya. Apa yang menjadi insight dari sesi ini Pak? Yang menjadi insight dalam sesi ini adalah saya harus mengetahui karakter, terutama karakter anak dan moodnya anak itu, Bu, agar kita bisa menjelaskan pembelajaran di kelas itu bisa dengan lancar dan tenang. Jadi itu Pak ya, insightnya yaitu tentang karakter dan moodnya anak Pak ya, agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Oke Pak, dari percakapan ini bagaimana perasaan Bapak setelah ngobrol dengan saya, melakukan percakapan dengan saya? Bagaimana perasaannya Pak? Setelah melakukan percakapan ini saya merasa kayak apa ya, agak ringan beban saya, unek-unek saya ini agak agak plong gitu loh, Bu, Alhamdulillah. dan bisa Iya Pak. mengentengkan saya, meringankan beban saya. Alhamdulillah. Nah, semoga ya Pak ya, semoga yang Bapak lakukan itu dipermudah jalannya. Amin, amin. Terima kasih ya Bu Evi Iya, ya terima sudah kasih. meluangkan waktunya untuk Iya, saya. enggak apa-apa Pak, sama-sama. Ya. Alhamdulillah ya Baby, Iya. kita sudah melakukan coaching. Alhamdulillah Bu. Ini sebelum nanti saya tutup Baby, Nggih Bu. saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini terkait hasil observasi saya selama dengan melakukan coaching bersama Pak Suryono. Ini yang pertama, apakah yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saat coaching tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta ini dapat kunci menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dan menemukan solusinya sendiri dari masalahnya itu.
Oke, Mbak April, saya sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya pada sore hari ini terkait proses coaching yang sudah jenengan lakukan. Menurut saya, proses coaching jenengan antara Bu April dan Pak Sriono itu sudah berjalan dengan baik dan prosesnya pun sudah sesuai dengan tahapan daripada alur itu tadi. Kemudian yang kedua, saya tadi juga melihat Bu April juga banyak menggali inti permasalahan kepada coachingnya, kepada Pak Sriono. Nah, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sangat berbobot sekali sehingga bisa mendapatkan respon yang begitu baik dari Pak Sriono, dan pada akhirnya coachingnya bisa memberikan atau menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ini artinya Ibu sudah mengembangkan potensi dari Pak Sriono. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, Bu, untuk kompetensi apa yang kira-kira yang Ibu kembangkan nanti setelah proses coaching ini? Yang perlu saya kembangkan ya Bu, yaitu saya harus lebih memahami tentang proses alur kita sehingga di saat melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Ngoten nggih. Nggih. Baik, Bu April juga Pak Sriono, untuk proses coaching pada saat ini saya kira sudah cukup dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga kita ke depan bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi dan sesuai dengan langkah-langkah. Amin. Akhirnya untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.